Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Tegalalur yang kasih, selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Kita angkat pujian dari awal. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Kita mau sama-sama satakan. Saat ku menyembahmu, Yesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, saat ku memuji-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, Kau bertahta di atas segalanya Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih. Ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kemegahan-Mu Yesus. Glory
bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji Engkau Yesus. Haleluya, oh haleluya. Beri pujian di tempat yang maha tinggi. Haleluya Tuhan. Mari angkat suara kita, beri puji bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang punya kuasa di atas segalanya. Holy, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Kami bersyukur. Glory. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak akan habis-habisnya kami terus berterima kasih atas kebesaran-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, hanya dengan tuntunan-Mu Tuhan kami dapat berjalan Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan, kami dapat bertemu dengan Engkau. Kami dapat bersekutu Tuhan, kami dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami masing-masing Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Kita mau lanjut lagi dengan puji-pujian kita. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita semua mau nyanyikan kembali pujian ini. Kita katakan, tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu
Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita kembali. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau membuka hati kita masing-masing. Biar kita dapat mengerti apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita angkat pujian dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat masuk ke dalam pikiran kami masing-masing, ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang mampu mengoreksi diri kami Tuhan. Biar Engkau yang mengubah kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu,
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan, meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita dibawa larut di dalam pujian penyembahan firman Tuhan, mari sekarang kita juga diperlengkapi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita dan kita akan sungguh-sungguh menyimak firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi kekuatan berkat buat kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kepada saudara untuk mempelajari firman tentang ketika Tuhan memperingatkan. Tuhan mengasihi semua orang. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23 dituliskan di sana, apakah aku Allah berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan keempat dikatakan, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah saudara, meskipun Allah menghendaki semua orang untuk diselamatkan, tetapi ada antara kasih karunia, kasih anugerahnya, dan keadilannya itu bekerja berimbang. Anugerahnya, anugerah Allah, tersedia bagi setiap orang yang mau menurutinya. Sementara keadilannya berupa hukumannya itu tersedia bagi setiap orang yang mengeraskan hati atau menolaknya. Di dalam Roma pasal 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotongnya. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang sangat gamblang dan jelas sekali untuk bisa kita pahami bahwa antara kasih Tuhan dan keadilannya itu berjalan berimbang. Nah, saya ambil satu contoh sekaligus juga suatu pembuktian, yaitu tentang Niniwe.
Niniwe adalah kota kuno yang disebut kota yang luar biasa, agung. Dituliskan di dalam kitab Yunus. Nah, kota ini terletak di timur sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Asiria purba. Situs kota purbakala ini terletak tepat di seberang kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Area atau luasnya itu 7,5 km persegi. Di dalam Yunus pasal 1 ayat yang kedua disebutkan sebuah kota yang besar. Dan Yunus pasal 3 ayat 3 menuliskan, kota ini bisa ditempuh, luasnya itu 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan luasnya. Nah, Niniwe terletak di wilayah Mesopotamia. Penduduknya dicatat di dalam Yunus pasal 4 ayat 11 itu lebih daripada 120 orang. Nah, Niniwe yang merupakan ibu kota imperium dari kerajaan Asyur, ya, dikenal sebagai kota penumpahan darah. Di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga dituliskan, ya. Dan juga orang Assyria melakukan banyak penaklukan dengan peperangan, termasuk orang Israel dan orang Yehuda, ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan dengan menggunakan cara-cara yang sangat kejam untuk membunuh para pejuang yang mereka tawan. Tidak diragukan lagi kekayaan kota itu sebagian besar diperoleh dari kampanye-kampanye militer mereka. Ya. Nahum pasal 2 ayat yang ke-9. Istar atau Dewi Cinta dan Dewi Perang adalah ilah atau berhala utama kota Niniwe. Nah, kalau kita lihat deskripsi dari penduduk Niniwe ini, kita mendapatkan satu gambaran, ya, satu latar belakang kenapa Yunus pada waktu diutus oleh Tuhan untuk berseru kepada Niniwe, dia menolak. Karena Yunus tahu siapa orang-orang Niniwe ini. Ya, ia enggan pergi berseru kepada Niniwe. Karena Yunus juga tahu sifat dari Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan Yunus juga tahu kalau penduduk Niniwe ini bertobat, Tuhan pasti tidak akan, ya, melaksanakan apa yang telah ia rancangkan kepada penduduk Niniwe. Nah, saudara, Tuhan minta kepada Yunus untuk memperingatkan Niniwe. Yunus pasal 1 ayat yang pertama. Ya. Firman Tuhan datang kepada Yunus dan Tuhan perintahkan kepada Yunus untuk berseru kepada orang-orang Niniwe, memperingatkan orang-orang Niniwe. Khotbah Yunus sangat singkat, ya, kepada Niniwe. Pada akhirnya memang ia enggan, ya, tetapi setelah itu, ya, dia tidak bisa mengelak dari panggilan Tuhan. Badai besar dan bencana datang atas dirinya. Ia ditenggelamkan di lautan yang sedang mengamuk. Tetapi ikan besar kemudian menelan dia, membawa dia dan memuntahkan dia ke darat. Dan Yunus di dalam perut ikan itu berseru kepada Tuhan, menyesal. Dan mau gak mau dia harus lakukan apa yang Tuhan suruh untuk dia pergi ke kota Niniwe. Yunus pasal 1 ayat 3 tadi berkata, luas dari kota Niniwe ini 3 hari perjalanan. Dan kemudian di dalam pertobatannya Yunus ini pergi ke kota Niniwe baru 1 hari perjalanan. Artinya dia belum menjelajah ke seluruh kota Niniwe, baru 1/3 dari luasnya. Dan di situ ia berseru menyampaikan khotbahnya ke kota Niniwe, penduduk Niniwe. Dia hanya berkata 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Selesai. Khotbahnya sangat singkat dan khotbahnya bukan khotbah yang menyenangkan hati. Khotbahnya adalah berisi khotbah peringatan yang Allah akan
lakukan kepada seluruh penduduk Niniwe. Memang itu yang disuruh oleh Tuhan, hanya untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Dan itu dilakukan oleh Yunus. 40 hari lagi, hai engkau Niniwe, Tuhan akan menunggang balikan engkau. Dan setelah itu, saudaraku, respon dari penduduk Niniwe mendengar khotbah yang sangat singkat ini dituliskan di dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita. Yunus pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Saudara, itu respon dari orang-orang Niniwe ketika mendengar khotbah yang sangat singkat. Suatu khotbah berisi suatu peringatan ya, akan segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan mereka menyesal, mereka bertobat ya. Dan tanggapan Allah terhadap pertobatan dari orang-orang Niniwe ini dituliskan di dalam Yunus pasal 3 ayat 10. Menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Allah menyelamatkan Niniwe karena mereka membuat respon yang benar terhadap peringatan Allah. Seperti inilah yang dikehendaki Allah kepada siapapun yang diperingatkannya. Allah mau menyelamatkan, bukan menghukum. Sebab itu ia memperingatkan. Saya mengulang kalimat ini. Ketika Allah memperingatkan seseorang atau suatu bangsa, maksudnya adalah untuk menyelamatkan orang atau bangsa itu, bukan untuk menghukum. Nah, kita akan melihat, saudaraku, kemurahan dan keadilan Allah dari satu contoh Niniwe ini. Di dalam zaman Yunus, Nabi Yunus yang melayani dalam periode 786 sampai 746 sebelum Masehi, Niniwe mendengar peringatan Allah, bertobat, merendahkan diri, dan Allah menyelamatkan mereka dari murka Allah. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, beberapa abad selanjutnya di dalam zaman Nabi Nahum, Niniwe mengeraskan hati dan hukuman Allah tertimpa kepada Niniwe. Kita lihat, saudara, terhadap peringatan Allah ada dua respon. Kalau responnya benar, yaitu bertobat dan menuruti apa yang Allah minta, maka akan diselamatkan. Tapi kalau responnya salah, mengeraskan hati, maka Allah akan menyatakan keadilannya, mendatangkan hukuman atas orang atau bangsa itu. Peringatan Allah disampaikan lewat berbagai macam cara.
Mari kita membuka referensi kita di dalam Alkitab. Saya ambil contoh di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, bila mana aku Allah menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku Allah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku Allah melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, dari satu ayat ini kita dapatkan ada 3 macam peringatan Allah. Ada 3 cara di dalam Allah menyampaikan peringatannya, ya. Di antara dari ayat 13 dari 2 Tawarikh 7 yang kita baca tadi. Yang pertama dikatakan, kalau aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Saudara mesti tahu, ya, apa yang dikatakan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 ini suatu peringatan, bukan kejadian yang sudah terjadi. Karena kalimat bila mana, ketika aku, ini menunjukkan, ya, sesuatu yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi kalau kondisinya tidak, ya, dipenuhi sesuai dengan harapan Allah. Nah, tadi dikatakan 2 Tawarikh 7 ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Cara yang bisa dipakai Allah untuk memperingatkan seseorang atau suatu bangsa atau suatu negara, yaitu tidak ada hujan, berbicara tentang kekeringan. Yang kedua dikatakan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Cara yang juga bisa dipakai Allah, ya, mendatangkan hama atas pertanian perkebunan dari suatu negara, ya. Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Nah, cara yang ketiga yang juga bisa dipakai Allah sebagai peringatan terhadap manusia, yaitu dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Yang ketiga, suatu penyakit, suatu wabah yang melanda bangsa atau satu negara, bahkan satu dunia. Ini merupakan bentuk-bentuk dari peringatan-peringatan yang Allah lakukan terhadap seseorang, suatu bangsa, atau bahkan penduduk di dunia ini. Ya, tentu saja kalau kita membayangkan, saudaraku, dihantam dengan kekeringan yang berkepanjangan seperti dalam zaman Nabi Elia di dalam pemerintahan Raja Ahab, ya, kekeringan melanda, ya, 3 tahun lamanya, ya. Lalu juga hama, penyakit. Saudara, kalau suatu negara, ya, dihantam dengan bencana seperti ini, kita bisa bayangkan, saudara, resiko apa yang terjadi, ya. Dampak-dampak yang terjadi, ya, itu akan melanda, ya, perekonomian bangsa itu. Kemudian akan terjadi, ya, dampak sosial, dan juga akan berlanjut kepada dampak keamanan, ya, dari negara yang bersangkutan. Lalu saudara, peringatan Tuhan juga bisa disampaikan, ya, lewat firman yang dibaca atau firman yang disampaikan, lewat teguran atau lewat wejangan, ya. Nah, mari kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab ini, ya, 2 Tawarikh 7 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata kepada Salomo ketika Salomo itu masih dalam tahap-tahap awal, ya, ia menggantikan Raja Daud. Kita membaca di dalam periode itu betapa hati Salomo ini sungguh-sungguh begitu dekat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, pada saat menjelang, ya, bait Salomo yang sudah jadi itu mau ditabiskan, ya, itu di tengah-tengah situasi yang seperti itu Tuhan menyampaikan peringatannya kepada Raja Salomo. Demikian dikatakan, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan
segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah aku ikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Lalu kita membaca Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Ini berupa wejangan dari Musa, Nabi Musa, kepada orang-orang Israel yang merupakan generasi. Saya katakan generasi muda karena generasi yang keluar dari negeri Mesir itu sudah dibinasakan oleh Tuhan karena ketegar-tengkukan mereka. Nah, ini generasi yang muda, generasi yang lahir di dalam perjalanan di padang gurun inilah yang akan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Di situ di hari tuanya menjelang kematiannya, karena Musa sudah diberitahu oleh Tuhan dia tidak diizinkan masuk ke negeri yang diberikan Tuhan ke atas bangsa Israel. Dalam wejangannya ini, ya, seperti seorang bapak kepada anaknya, ya, Musa berkata kepada mereka, lihatlah, aku memperhadapkan padamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, saudara, yang tidak diharapkan Tuhan ketika Ia memperingatkan seseorang atau memperingatkan kita adalah kalau orang yang diperingatkan itu mengeraskan hati atau memadamkan roh, atau apa yang disebut point of no return, satu titik di mana seorang itu hatinya itu begitu kerasnya dan sudah tidak mungkin lagi untuk bertobat. Makanya Alkitab berkata, dosa terhadap Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, karena pada titik sedemikian rupa ini adalah orang itu sudah tidak mungkin lagi, ya, untuk bertobat. Hatinya sudah membatu, hatinya sudah demikian kerasnya. Nah, saya ambil satu contoh, saudara. Suku Amori adalah suku yang merupakan penduduk asli dari Kanaan. Nah, saudara baca di dalam Alkitab, saudara, itu Yosua waktu mau masuk ke negeri itu sudah diperingatkan oleh Tuhan, tumpas habis, ya. Nah, ternyata saudara ini ada alasannya, ya. Kejadian pasal 15 ayat 16 ternyata di situ diungkapkan oleh Tuhan bahwa orang Amori yang merupakan penduduk asli Kanaan, ya, itu dalam Kejadian 15 ayat 16 dikatakan sampai, ya, aku akan membawa keturunanmu yang keempat, ya, kata Tuhan, ke negeri itu sampai kedurjanaan orang Amori itu menjadi genap. Nah, so kalau kita membaca ini, ya, 400 tahun lamanya, ya, itu kemudian bangsa Israel bawa keluar, ya, dari Mesir dan dibawa ke tanah perjanjian. Nah, Tuhan perintahkan untuk menumpas habis, ya, penduduk suku itu. Karena apa, saudaraku? Mungkin kita berpikir, aduh, kok brutal sekali atau kejam sekali. Sebenarnya Allah hendak menyatakan keadilannya.
Saudara, ini berlaku buat siapapun juga, baik orang yang percaya kepada Tuhan yang kemudian berbalik dari Tuhan, maupun orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan. Ketika kedurjanaan, ketika kejahatan itu sudah memuncak pada satu titik di mana tidak bisa lagi bertobat atau sampai pada tahapan point of no return, maka Tuhan akan menyatakan keadilannya atas orang-orang itu atau atas bangsa itu. Nah, terhadap orang-orang Amori itu 400 tahun lamanya Tuhan menunggu ya, sampai ya, kegenapan ya, kedurjanaan orang Amori itu. Sampai hatinya demikian keras sehingga mereka tidak bertobat dari Tuhan. Nah, kalau kita membaca, saudaraku, ya, sungguh penduduk suku Amori ini penuh dengan penyembahan berhala dan juga perilaku seksual yang menyimpang. Ya, hidupnya sangat kacau gitu, saudara. Ya, dan penuh dengan penumpahan darah, sangat jahat. Dan sampai hati mereka itu begitu keras, dan Tuhan menantikan kegenapan ya, untuk menyatakan keadilannya kepada penduduk atau suku Amori ini. Nah, saudara perhatikan ya, kalau Tuhan memperingatkan seseorang dan orang itu terus menerus mengeraskan hatinya, maka perhatikan saudara, ketika hati orang itu sudah membatu dan begitu kerasnya tidak lagi mau bertobat kepada Tuhan, tidak lagi mau dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendorong orang itu kepada keputusan yang dia ambil dan menyerahkan dia kepada keinginan hati atau pikiran-pikiran mereka, pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya, Tuhan didorong. Tuhan hendak berkata, oke, kalau itu yang kamu inginkan, baiklah, aku akan lakukan. Dan disitulah saudara keadilannya itu dinyatakan. Ya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, mari kita melihat ya apa yang dituliskan di dalam Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama, dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan. Saudara, bukalah Alkitab saudara di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Ini menyatakan ya, bagaimana ketika seseorang itu telah hatinya begitu keras yang sampai pada tahap tadi, saudaraku, pada satu titik di mana orang itu sudah tidak mungkin kembali lagi. Dan ini yang Allah katakan ya. Ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Perhatikan saudaraku ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.
Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu, perhatikan, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Inilah yang tadi saya katakan, titik di mana orang ini sudah tidak mungkin lagi berbalik kepada Allah. Hatinya sudah membatu, hatinya sudah sedemikian kerasnya. Dan tadi Tuhan katakan, aku menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Aku menyerahkan mereka kepada nafsu mereka yang cemar. Ayat 28, kan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yakni bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, apa yang dituliskan oleh Paulus dalam surat Roma tadi, tindakan-tindakan demikian ini juga, saudara, dilakukan oleh suku Amori. Dan tepat seperti apa yang Paulus tuliskan, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Mereka tidak merasa peduli kepada Allah. Mereka tidak lagi takut kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika dikatakan di dalam Alkitab kegenapan kedurjanaan itu, maka keadilan Allah dinyatakan kepada orang-orang Amori. Dan di dalam hal ini, saudaraku, ya, kita mendapatkan dua pelajaran. Israel mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu mendapatkan satu tanah perjanjian. Di lain pihak, Tuhan menyatakan keadilannya, yaitu penghakimannya kepada penduduk asli Kanaan, ya, orang-orang Amori ini. Hukuman ditimpakan kepada mereka. Nah, dalam hal ini Allah memakai bangsa Israel sebagai alat untuk menyatakan keadilannya kepada orang-orang Amori. Tetapi saudara, kalau kita membaca juga di dalam Alkitab, Allah pun juga memperingatkan kepada Israel yang sama. Kalau mereka tidak setia kepada Tuhan dan mereka tidak menuruti Tuhan, kalau mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan juga peringatkan kepada mereka berkali-kali. Aku akan memakai bangsa asing untuk menghajar, menghukum bangsa Israel. Dan dia akan diusir dari negeri yang mereka tinggali. Dan kalau kita membaca Alkitab, itu sungguh dilakukan oleh Allah. Nah, dari sini kita melihat, saudaraku, ya, kebenaran dari firman Tuhan, ya, kasih karunia-Nya dan juga keadilannya itu berjalan berimbang. Wahyu pasal 22 ayat 11 berkata, ini dituliskan ya sebagai peringatan juga pada orang-orang, keadaan orang-orang di akhir zaman ini. Kondisinya seperti ini, saudara. Dikatakan di sana, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar.
Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Ya, ini juga berbicara bagaimana Allah akan menyerahkan orang-orang yang telah mengeraskan hatinya untuk tidak perlu mempedulikan Allah kepada keputusan-keputusan yang dia ambil, dan keadilannya dinyatakan kepada orang-orang demikian. Ya. Dari sini kita juga melihat pemisahan bagaimana orang-orang yang jahat itu bertambah jahat, dan orang-orang yang punya hati yang berniat untuk kudus akan terus menguduskan dirinya. Nah, saudara, tadi saya katakan respon terhadap peringatan Allah yang Allah kehendaki adalah untuk kita tidak mengeraskan hati kita atau memadamkan roh kita terhadap peringatan Allah. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegerapan. Kalau kamu mendengar suaranya pada hari ini, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, sekarang kita masuk, saudara. Maksud Tuhan memperingatkan kita itu apa sih? Ya. Di awal sebenarnya sudah saya katakan, yang pertama untuk menyelamatkan. Karena tadi saudaraku, pada dasarnya Tuhan tuh mau semua orang itu diselamatkan. Pada dasarnya Tuhan mau semua orang jangan binasa. Tetapi supaya itu dimungkinkan bisa terjadi, tentu ketika seseorang bersalah, atau suatu bangsa atau suatu negara bersalah, Tuhan akan memberikan peringatan-peringatannya terlebih dahulu, untuk memberi kesempatan kepada orang itu, pada bangsa itu, kepada negara itu untuk bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Karena seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23 tadi, bahwa Allah menghendaki pertobatan orang fasik supaya mereka hidup. Yang kedua, maksud dari Tuhan ketika memperingatkan, yaitu Ia hendak memberkati. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28 tadi. Begitu gamblangnya ada dua pilihan yang harus diputuskan, harus diresponi dengan benar. Tuhan menghadapkan berkat dan kutuk. Tadi di dalam wejangan Musa kepada orang-orang Israel, berkat kalau mereka setia mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Kutuk kalau mereka mengabaikannya dan menolaknya. Berkat dalam hal juga mengokohkan posisi. Dalam percakapan Tuhan kepada Salomo dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 18. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 17 dan 18. Di sini janji Tuhan kepada Salomo, tetapi sekaligus berisi peringatannya kepada Salomo. Tuhan berkata kepada Salomo, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, itu sebuah peringatan, maka, ini berkatnya, ini janjinya, aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Nah, saudara, itulah maksud Tuhan ketika memperingatkan seseorang. Ia hendak menyelamatkan karena Ia mengasihi semua orang. Dan Ia hendak memberkati semua orang.
untuk juga menyatakan kasihnya kepada orang itu. Ya. Tetapi kita harus memberikan respon yang benar ya terhadap peringatan Tuhan. Sebagai penutup, saudara, mari kita refleksikan firman ini ke dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 ini adalah waktunya buat kita semua untuk merefleksikan diri kita sendiri. Mari kita menelisir. Ya. Kita lakukan tracing ya, terhadap kehidupan kita. Adakah jalan-jalan hidup kita ya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan dan sebagainya yang melenceng, sudah terlalu jauh menyimpang dari Tuhan? Soalnya dibutuhkan suatu refleksi yang dalam ya terhadap diri kita. Selidiki. Tadi kita menyanyi sebelum firman, selidiki aku ya. Selidiki hati kita. Sama seperti Daud berseru kepada Tuhan, selidiki hatiku ya Tuhan, kenali jalan-jalanku. Saudara, mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita melihat apa ada yang salah di dalam diri kita. Kita sedang punya banyak waktu untuk bisa, saudara, ya, merenungkan kejadian-kejadian yang hari-hari ini terjadi dan juga melihat bagaimana kita telah hidup selama ini. Dan setelah itu, saudaraku, mari kita membuat respon yang benar kepada Tuhan. Dan pasti, saudara, seperti apa yang Tuhan lakukan kepada penduduk Niniwe, pada saat mereka memberikan respon yang tepat dan benar kepada Tuhan dengan peringatannya, mereka menyesal. Mereka merendahkan diri. Mereka berpuasa, berdoa dan mohon pengampunan. Dan Tuhan dikatakan menyesal atas rancangan yang hendak ia lakukan. Dan ia tidak jadi menimpakan murka itu. Niniwe diselamatkan dari hukuman Tuhan. Niniwe diselamatkan dari murka Tuhan. Hal yang sama berlaku buat kita sekalian. Kalau Roh Kudus memperingatkan kepada kita ada jalan-jalan yang salah, mari bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mengampuni dan menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah Engkau terus berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu yang telah kami dengar ini. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan membawa kami untuk menelisir jalan-jalan hidup kami. Mari kenali jalan-jalan kami ya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak Engkau sukai ada di dalam diri kami, buatlah itu muncul, terangi, supaya kami segera boleh bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat dan kembali di dalam hidup seperti yang Engkau kehendaki. Diberkatilah semua umat-Mu ya Tuhan. Engkau menyayangi kami semuanya. Dan kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur bahwa kami juga boleh dilayakkan untuk memberikan korban syukur, pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari para kekasih Tuhan, setelah kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu dan buka hatimu lebar-lebar.
Aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan memampukan kita untuk berjalan seiring dengan Roh-Nya, memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk